Enggak. Hujan. Ada yang mati lampu nggak di sana? Hujan kang, gede pala. Enggak. Pak, ada yang mati lampu nggak? Cuman sih, Tadi mati sekarang udah nyala. Oh, udah nyala. Kak Wilan tadi Udah. ya. Tadi telat. Jangan sampai. Nggak boleh. Diam. Tadi itu ya. Tadi telat karena nyari tempat dulu nih. Tadi di sana mati lampu, jadi cari tempat dulu kan. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Nah sekarang kita sejam setengah ya. Sekarang kita belajarnya sejam setengah. Ya. Gini. Oke, oke udah siap. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya. Oke, berdoa. Tidak pernah selesai ya. Oke, nah sekarang kita belajarnya sejam setengah ya bedanya. Kalau sekarang, minggu sekarang ini sejam setengah. Karena udah ada yang mau TKA nanti ya. Minggu depan nanti sudah ada yang mau TKA. Jadi kita sejam setengah ya untuk sekarang. Oke, kita lihat dulu. Nah, siap seperti biasa ya. Kita siapkan dulu tulisannya dan lain-lainnya ya. Oke, siapkan dulu tulisannya dan lain-lainnya. Oke, siap ya. Makan baik sekarang. Nah, apa udah siap ya? Tanya kapan nih rata-rata TKA-nya? Minggu depan atau kapan nih? Ada yang TKA belum? Minggu depan. Coba kita tahu. Oke, sama aja ya. Oke, udah siap kah? Nah, ini Android. Loading ini tunggu. Ini karena hujan ya, jadi ini loading dulu ya. Ini. Oke, baik. Nah ini, nah, kita masuk ke pertemuan berapa nih? 6 ya. Kita masuk ke pertemuan 6. Batch sekarang, batch 4. Oke, kita lihat dulu. Oh, wait, wait, wait. Oke, ini kayak share screen ya. Nah, ini masih loading ya, tunggu dulu ya. Ini karena hujan, jadi ini kita masih loading dulu. Oke, ada gini ya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, kan? Kita lihat ya. Kita lihat dulu. TK, TK. Lihat TK, kita lanjut ya. Nah, ini ya, kita masuk ke wide. TK, wait, wait, wait. Bed 4 ya. Kita sudah masuk ke bed 4. Ini ya. Oke, nah bahasa Indonesia ya. Kita masuk ke pertemuan 6 ya hari ini ya. Oke, nah kita lihat dulu seperti biasa siapkan. Nah ini ya, kita sudah masuk. Nah, ya, oke, ini dia sudah kelihatan ya. Jelas ya kedengaran ya suaranya ya. Suaranya jelas kan? Gak ada yang lain ya suaranya. Oke, wah, kita masih loading itu dulu, wah. Ya. Oke, nah ini jadi mulai selesainya sampai setengah 5 ya hari ini. Kita masuk sampai setengah 5. Ya, belajarnya sampai setengah 5. Baik. Loading waktu itu ya lihat dulu. Ya adik tunggu sebentar ya. Masih loading. Ini kita lihat dulu. Oke. Baik. Ini pertemuan berapa? Nah ini masuk ke pertemuan 6 ya. Nah, pertemuan 5 udah. Kita ke pertemuan 6. Nah seperti apa pertemuan 6? Kita lihat. Nah ini adik-adik ya. Kita masuk ke pertemuan 6. Nah ini akhirnya terbuka juga. Ini halaman. Ini ya kita lanjut ke nomor 1 ya. Kita hari ini berapa soal ya? Karena hari ini sejam setengah nih. Jadi harusnya lebih banyak. Nah, ini ada teks ya, seperti biasa. Kita lihat. Ini kita pindahkan dulu. Nah, jadi ada teks nih adik-adik ya. Kita lihat seperti apa. Ini dia, kita ke sini. Nah, ini dia ya. Oke, nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 1 nih. Ya, apa? Nah, ini kita lihat nomor 1. Nah, ini ada seperti biasa. Kita klik dulu ya. Kita klik dulu. Berarti apa?
Kakaknya kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat aja ya. Kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya seperti apa? Kita lihat ya. Oke. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa nih? Kita lihat dulu. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan inti dan struktur teks. Nah, yang mana yang tepat ya? Sekarang L dulu. Kita L lengkapi bacaan ya. Berarti yang mana bacaannya? Nah, ini ya. Kita lihat nih mana yang tepat adik-adik ya. Nah, kalau ada yang udah ketemu jawabannya boleh ya. Nah, kita lihat nih. Jadi tentang wayang kulit ya adalah seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka dari kulit ya, yang dipahat halus. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang ingat konsep. Berarti kita lihat mana yang benar nih. Pernyataan satu benar apa salah? Paragraf pertama menjelaskan pengertian dan unsur-unsur pertunjukan wayang kulit. Nah, benar apa salah ya? Coba kita lihat. Oh, ini sudah ada Benar. yang menjawab ya. C, C, C. Coba kita lihat ya. Paragraf pertama menjelaskan pengertian. Oke, ini ya. Nah, ini menjelaskan pengertian. Nah, yang menggunakan boneka. Oke ya, unsur-unsurnya juga sebutkan. Oke, ini benar. Yang kedua, kita lihat pernyataan dua. Nah, pernyataan dua, pengakuan UNESCO membuktikan bahwa wayang kulit memiliki nilai budaya yang diakui di tingkat internasional. Nah, iya ya, karena tidak semua bisa nih ya, diakui UNESCO. Nah, ini yang ketiga, inovasi seniman muda bertujuan menghapus nilai-nilai tradisional dalam wayang kulit. Nah, ini ya, banyak lebih inovatif. Mereka, nah ini tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur ya. Nah, ini berarti yang ketiga ini salah ya. Ini karena tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur ya. Jadi tanpa meninggalkan, apalagi menghapus ya, tidak menghapus nilai-nilai terdahulu. Ini salah. Nomor 4. Nomor ya, pernyataan 4. Ketiga paragraf saling berkaitan karena membahas wayang dari sisi seni, pengakuan dunia, dan pelestarian. Nah, ini benar adik-adik ya. Pernyataan 4 ini benar. Oke. Berarti yang mana nih? Pernyataan satu itu benar ya? Pernyataan satu itu benar. Nah, ya, betul adik-adik ya. Wih, bagus ya. Oke, kita jawab di sini ya. Berarti pernyataan satu benar. Kita tulis. Pernyataan satu itu benar ya. Itu benar. Itu benar. Kenapa benar? Karena mm, benar karena paragraf pertama itu menjelaskan ya, menjelaskan pengertian dan unsur-unsur ya, unsur-unsur pertunjukan wayang. Pernyataan dua kita lihat. Nah, pernyataan dua itu benar ya. Pernyataan dua itu benar karena tidak semua ya, tidak semua budaya diakui UNESCO. Nah, itu. Oke, nomor tiga. Pernyataan tiga itu salah ya. Pernyataan tiga itu salah. Pernyataan tiga itu salah karena di akhir ya. Karena di akhir dijelaskan bahwa inovasi itu tak menghapus nilai-nilai leluhur. Oke, yang keempat kita lihat pernyataan empat apa? Pernyataan empat ketiga iya, betul. Pernyataan empat benar. Pernyataan empat itu benar karena itu benar ya, itu benar karena ketiga ini ya, karena ketiga apa? Ketiga paragraf itu saling berkaitan ya, itu saling berkaitan. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah, berarti kesimpulannya apa kita kesimpulannya jadi jawaban yang pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan empat ya. Jadi pernyataan yang benar adalah dua dan empat atau C ya. Oke, boleh tulis dulu deh ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja ya. Oke, kita lihat.
Oke, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Wah, Oke, udah? Oke, sudah, Kak. oke, bagus ya. Oke, bagus. Udah semua nih kayaknya ya. Bagus, cepat ya. Oke, kalau udah kasih jempol semuanya ya. Ada yang belum? Kita lihat. Ada yang belum? Kita lihat ya. Oke, nah kalau ada yang belum, bilang aja ya, biar nggak ketinggalan. Oke, Rambut Hafi bagus banget. hah? Apa? Oke, ya udah. Rambut Hafi bagus. Backgroundnya error. Iya, ya. Wah, itu rambutnya seangkasa ya. Oke, ya bagus ya, Api ya, bagus untuk apa? Oke, udah lanjut kita ke nomor 2 ya. Nah, hari ini kita sampai setengah 5 ya, karena sejam setengah waktunya ya. Ya, oke. Nah, lanjut kita ke nomor 2 ya. Nah, kalau misalnya kan boleh ya, langsung aja. Kita lihat ke nomor 2. Betul ya, yang C tadi. Ya, ini. Oh, itu aja. Ya. Kenapa? Udah di mana? Ya. Ya. Oh, ini mati ini ya. Mati ini ya coba. Sana oh, itu ya gitu. Apa itu ya? Oke, bentar ya ya. Ya. Coba Pak. Nanya Pak. Coba. Mas. Nah, itu Mas. Kayaknya malah tapi ini error. Gini kan. Enggak kok masuk. B, B. Oh. Ada lagi ya sama? Ini udah aku nyalain ya. Ya, enggak udah mati. Oh, mati. Mm-mm. Halo. B. Banget ya. Oh iya, oh, Pak. Oke, sebentar ya. Ini tadi itu mati ya lampu ininya. Jadi nanti balik lagi ya. Sebentar, tunggu dulu sebentar. Dan Kak cari tempat dulu adik-adik ya. Oke, boleh dibaca dulu ya soalnya nih. Baik. I know. B. Wah, udah tahu, Pi. Hah? Udah tahu. Pakai nanya. B, B, B. Brrrr. Balik ku naon.
Ya. B B B Damang. Damang. Ini normal. Ah, iya Zoom. Zoom apa? Tes, tes, tes. Ya, Halo, Zoom halo. makanya HP. Ya, maaf adik-adik ya. Tadi klub stop Eh, kontaknya meledak ya, jadi kita pindah dulu. Kita pindah dulu kok ke tempatnya. Oke, nah ini kita lanjut ya ke nomor 2 ya. Tadi tambah deh, tambah berapa menit tadi nunggunya? Kita nanti tambah ininya, jam belajar ya. 3 menit ya eh kayaknya. Hah? Udah langsung jawab, baik. Oke, bagus ya. Kita lihat dulu ya. Tenang adik-adik, jangan tertipu lagi kayak waktu itu. Yang pohon bicara ya. Nah ini coba, kita lihat apakah benar. Kita lihat dulu ya. Sekarang kita ke nomor, eh, wait, bukan yang ini. Wait. Tadi itu, nah ini, yang ini. Eh, nomor 2. Nah ini, mengapa upaya seniman muda? Nah ini, kita lihat dulu. Ini dia untuk nomor 2. kata Zaki B. Kata Jaki B. Oke, coba ya kita buktikan benar apa tidak ya. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, seperti biasa kita klik dulu ya. Oke, kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya kita lihat. Oke, kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Nah, mengapa upaya seniman muda yang memadukan cerita wayang dengan isu modern dinilai positif? Nah, kenapa nih ya? Kenapa? Kita lihat dulu. Nah, sekarang L, lengkapi bacaan. Nah, berarti kenapa nih? Kenapa upaya seniman muda memadukan cerita wayang dengan isu modern? Nah, misalnya isunya tentang apa nih? Yang lagi, itu ya, yang viral sekarang. Misalnya tentang apapun ya yang terjadi, tentang PG gitu, atau yang lagi viral-viral gitu ya. Nah, ini kenapa? Nah, mereka modern. Nah, ya, sebenarnya ini nggak ada di sini ya. Ini tersirat nih jawabannya. Tidak langsung ada di teks ya. Ini jawabannya. Nah, jadi yang mana nih kira-kira? Sekarang kita ingat poin. Nah, berarti kita pilih yang masuk akal ya. Apakah A? Karena cerita wayang lama dianggap sudah tidak memiliki nilai seni apapun. Wah, tidak ya. Masih ada nilainya. Wah, itu apa? Foto masuk ya ini kameranya. Oke, nah sekarang B. Karena cara itu membuat wayang lebih relevan bagi penonton masa kini. Nah, iya betul ya. Jadi kan sesuai dengan zaman gitu ya. Kalau yang kuno-kuno yang dulu-dulu mungkin anak-anak yang sekarang bosan gitu ya. Jadi akan ditinggalkan. Oke. Selanjutkan yang C. Karena pemerintah mewajibkan semua pertunjukan enggak ya. Di teks tidak disebutkan ini, tidak ada seperti itu. Tidak ada ya. Yang D. Karena inovasi tersebut membuktikan bahwa budaya modern lebih baik dari budaya tradisional. Belum tentu ya. Oke, ini yang D salah ya. Ya. Oke.
Nah, yang D ternyata salah ya. Jadi yang mana ini kita lihat ya. Oke, kita lihat yang mana. Nah, ini adik-adik ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita apa pernyataan A ya? Kita lihat yang A benar apa salah ya? Kita lihat adik-adik ya. Nah, kita lihat yang A benar apa salah? Salah tadi ya. Kita bahas nih. Jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah. Karena dalam teks tak disebutkan seperti itu ya. Dalam teks tak disebutkan seperti itu. Eh, disebutkan seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang B. Wait, sebelum itu kita kasih keterangan dulu ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini tidak tersurat. Jawaban untuk nomor 2 ini tidak tersurat ya. Tidak tersurat langsung dalam teks ya. Langsung dalam teks. Tapi kita bisa tahu ya. Tapi kita bisa mengetahui ya. Bisa mengetahui jawabannya jika sudah paham ya. Jika sudah memahami teksnya. Jadi tidak ada ya, tidak tersurat di sini. Jawabannya itu tersirat. Jawabannya itu Yang tersirat ya. Oke, nah yang A itu salah ya. Karena teks tak disebutkan seperti itu maknanya. Nah yang B itu apa? Nah jawaban B itu benar. Jawaban B itu benar. Selaras yang dilakukan ya. Yang dilakukan seniman inovatif. Seniman inovatif. Inovatif. Yang ada dalam ya kita lihat. Nah kalau yang C benar atau salah? Jawaban C salah ya. Jawaban C itu salah. Jawaban C itu salah karena dalam teks tak ada ya. Dalam teks tak disebutkan pemerintah apa? Tak disebutkan kebijakan pemerintah ya. Tak disebutkan kebijakan pemerintah seperti itu. Oke, pemerintah seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang D adik-adik ya. Jawaban D kita lihat. Jawaban D itu apa? Jawaban D itu salah ya. Salah. Salah. Karena teks tak mengarah pada pernyataan seperti itu ya. Karena tidak disebutkan dalam teks nih. Kalau modern itu selalu lebih baik dalam tradisional. Oke ya. Oke, kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah yang B ternyata ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Kita tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah ini kita tulisnya. Nah, tulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, boleh ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ingin tanyakan, boleh langsung tanyakan saja nih. Tidak usah ragu-ragu. Tidak usah malu. Ya. Oke, ya jangan pada ini ya adik-adik ya. Chatnya di privat aja kalau yang ini ya. Kalau yang enggak jawab ini, boleh di privat aja chatnya. Oke, nah kalau udah selesai boleh ya kita kasih jempol tadi ya. Kalau yang ditanyakan boleh langsung tanyakan saja ya. Karena kalau nanti pas ujian udah tidak boleh bertanya lagi ya. Oke, nanti nanya ke pengawas ya sudah boleh ya. Oke, nah kalau sudah selesai kasih jempol ya. Oke, adik-adik kalau sudah selesai kita kasih jempol. Oke, oke, kalau sudah selesai kita kasih jempol adik ya. Oke. Kita lihat kalau sudah selesai kasih jempol. Udah belum nih? Udah belum jawabannya? Udah kalau udah kasih jempol ya. Mana nih pada belum ada jempolnya? Nah, sudah selesai kita kasih jempol adik-adik ya. Oke. Oke. Udah semua kayaknya ya. Oke, kalau sudah semua kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya.
Nomor 3. Nah, seperti apa nomor 3 adik-adik ya? Oke, nomor 3 seperti apa? Kita lihat. Tadi sudah ya nomor 2 ya. Sudah terjawab. Sekarang kita pindah ke nomor 3 ya. Seperti apa adik-adik ya? Oke, kita pindah ke nomor 3. Oke. Terus ke nomor 3 seperti apa? Coba nomor 3 sekarang ya. Ya untuk nomor 3 adik-adik ya. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 3 nih apa? Nah, mengapa? Nah, ini ceritanya beda lagi nih. Sudah tentang Malin Kundang ya. Bukan tentang tadi wayang lagi, tapi sekarang tentang Malin Kundang. Malin kandung. Malin Kandung. Oke ya. Malin Kandung. Diplesetin ya. Oke. Nah, kandung apa? Mengandung apa Malin? Ibu Malin sedang mengandung anak. Oke. Nah, ini adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ya, Malin Kandung. Oke, Malin Kundang adik-adik ya. Ini. Malin Kundang. Malin kandang. Malin Kundang. Waduh, tidak boleh itu. Ya. Nah, ini ya Malin Kundang. Nah, sekarang kita apa dulu adik-adik? Kita klik dulu ya. Kita K dulu. K itu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Mengapa Cek. Malin Kundang? Hah, Woi, udah langsung kejawab. Oke, coba ya. Kita lihat dulu adik-adik nih. Benar apa tidak ya? Nah, mengapa Malin Kundang berpura-pura tak mengenali ibunya? Lengkapi bacaan. Nah, coba nih kita boleh baca dulu ya. Biar tidak tertipu ya. Seperti waktu itu yang pohon adik-adik ya. Oke, nah kita lihat dulu. Oke, apa? Boleh dibaca dulu teksnya adik-adik ya. Oke, kita lihat. Cek. Lihat ya. Nah, berarti kita lihat mana ini ada nih. Kalau ini berarti ada di dalam teks ya. Jawabannya ada di dalam teks. Pak. Kak, Ya, Kak, gimana aku Hafi? boleh berpendapat. Boleh berpendapat. Hafi, gimana Hafi? Menurut aku jawabannya yang C, Kak. Soalnya ada kalimat pendukungnya juga. Apa pendukungnya Hafi? Cek. Ini Kak, sebentar. Boleh. Nah, iya sudah ada ya. Oke, sip. Ya, betul ya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi ada di paragraf kedua ya. Oke, nah berpura-pura tak mengenali. Iya, betul adik-adik ya. Jadi ada di sana ya. Wait, tuh Kawilan ganti ini ya. Maaf ini Kawilan ganti dulu nih ya, biar kelihatan. Wait. Nah, ini dia adik-adik ya. Oke, bagus ya itu ya. Jadi yang di sana ada adik. Oke, betul yang ini ya. Nah, Malin berpura-pura tidak mengenali ibunya ya. Nah, ia malu. Nah, betul ya tadi Hafi ya, kata Hafi ya. Malu karena ibunya tampak lusuh dan ini ya, di sini hadapan istrinya. Berarti itu adik-adik ya. Oke, nah tadi sudah lengkap ya. Betul, tadi sudah ada ya. Tadi kalimat pendukungnya sudah ada dari teks. Oke, bagus ya. Kayaknya ini udah pada cepet ya. Nah, adik-adik yang lainnya nih kalau mau cepat ngerjainnya ikutin kelas TK nih. Kalau ini kakak-kakak ini sudah lama ya ikut kelasnya ya. Jadi sudah lihat sebentar juga sudah tahu jawabannya ya. Oke, tapi nggak ngasal itu ya. Tapi itu sudah terbiasa ya dengan soal TKA. Oke, nah sekarang berarti ini A ya. Jawaban A salah ya. Jawaban A itu salah karena tak dijelaskan dalam teks. Oke, sekarang berarti jawaban dalam teks ini, jawaban soal ini tersurat karena sudah pasti ada langsung ya, ada langsung dalam teks. Oke, nah berarti jawaban A salah ya, karena matanya sudah rusak. Nah, jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah karena pada teks dijelaskan bukan itu ya, dijelaskan bukan itu alasan. Nah, jelaskan bukan itu alasannya. Nah, kalau yang B kita lihat jawaban B karena ibunya. Nah, itu salah ya. Jawaban B itu salah. Karena dalam teks ini ya tidak dijelaskan seperti itu. Oke, yang C kita lihat jawaban C karena ia malu. Nah, jawaban C itu benar ya. Jawaban C itu benar. Ya, benar ya. Jawaban C itu benar sesuai dengan teks ya. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teks. Oke, yang D karena sudah terlalu lama berpisah sehingga tidak ya. Jawaban D itu salah. Itu salah karena
Karena dia ya karena malin kundang. Tak lupa ya. Tak lupa karena malin kundang. Tak melupakan wajah ibunya. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benarnya adalah T. Itu ya kesimpulannya ya. Garis nomor 3 ini. Jadi, jawaban yang benar adalah T. Boleh ditulis adik-adik. Jadi, jawaban yang benar adalah T. Oke, boleh ditulis dulu untuk nomor 3 ini. Ya. Oke. Sip, sip, sip. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke. Nah, ini. Boleh ya ditulis dulu nih untuk nomor 3. Apa ini ketawanya? Oh, bukan. Wah, emang gimana? Oke, ya. Nah, oke, langsung lanjut Kak ya. Oke, kita lihat. Ada kalau sudah selesai pasti jempol ya. Tawa bukan. Emang gimana bukan ketawanya? Oke ya. Nah, lanjut kalau sudah selesai pasti jempol. Ya, kita pindah ke nomor berikutnya ya, nomor 4. Nah, kita waktunya 1,5 jam ya, jadi masih sisa sejam lagi ya. Santai ya, jadi ini kita maraton ya. Sebelum kan minggu depan udah ada yang mulai TKA ya. Oke, jadi tryout kemarin itu tryout terakhir adik-adik ya. Nah, jadi nantikan hasilnya ya. Oke, nah kalau sudah selesai kasih jempol. Ini belum ada yang ngasih jempol nih. Coba udah pada selesai belum? Boleh ya ditulis dulu ya. Oh tuh Agrina udah. Siapa lagi Agrina ya? Agrina. Oke, yang lainnya boleh tulis dulu ya adik ya. Agrina ya, Agrina udah. Yang lainnya kalau belum selesai. Udah, Kak. Oke, Hafi udah. Oke, bagus. Adik-adik yang lainnya udah belum? Siren udah. Agrina, Hafi, Siren. Udah. Oke, Arsaka udah. Udah. Masanya. Oh, kayaknya udah pada udah ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikut. Ya, nomor 4 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah tentang Malin Kundang? Kita lihat ya. Oke, nomor 4 kita lihat. Nah, ini ya. Mana kita lihat? Wait. Halangin ini, wait. Nah, ini ya. Jadi, nah ini jadi ada sebuah ungkapan ya, hati yang hancur. Nah, apa nih maksudnya? Apakah ini denotatif atau konotatif? Nih, maknanya sebenarnya hatinya benar-benar hancur atau bukan? Nih, coba lihat. Tebak. Tebak dulu sebelum dibahas. Kira-kira ini pembahasannya makna yang sebenarnya atau tidak? Nih, kita lihat. Tapi bukan itu ya pertanyaannya. Coba ya. Nah, ini dia. Sekarang kita klik dulu ya. Kita klik dulu adik-adik. Kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Kita klik dulu ya. Kita Hah? Apa? Udah ada yang jawab. Nah, dulu kita C, 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 C. Oke, ada yang C, ada yang D. Wow, mana nih? C, C, C. Wah, lihat tuh Omar juga ini ya. Omar juga putih semua ya. Kalau Hafi tadi angkasa, Amar putih semua ya. Bagus ya. Oke. D, ada yang C, ada yang D. Oke, coba ya. Lengkapi bacaan. Nah, mana nih hati yang hancur? Kita cari tahu dulu nih. Biar kita tahu maknanya, kita harus cari tahu dulu teks yang dimaksud yang mana ya. Nah, ini berdoa sang ibu. Wait. Nah, ini sang ibu menangis dan berdoa dengan hati yang hancur. Apa maksud hati yang hancur ya? Apakah hancur beneran? Oke, nah sekarang kita konteks ya. Nah, berarti yang mana? Apakah A, Ibu Malin menderita penyakit jantung yang parah? Benar gak? Nah, ini tidak ya. Jadi ini bukan secara literal, bukan secara hati, gitu ya. Jadi bukan hancur beneran hancur ya. Jadi ini maksudnya ke konotasi. Nah, yang tidak sebenarnya salah. Hati Ibu Malin secara fisik terluka karena ia terjatuh, kan? Emang terjatuh, Wait. Enggak ya? Ini enggak ada disebutkan terjatuh. Hah? Innalillahi. Salah ya. Oke, yang B salah. Innalillahi jadi batu. Siapa jadi batu? Innalillahi. Nah, yang C, Ibu Malin merasakan kesedihan dan luka batin yang sangat mendalam karena perlakuan anaknya. Nah, oke. Kayaknya ini yang paling benar, adik. Ya, coba kita lihat dulu yang D. Sementara C ini paling benar. Yang D sekarang kita lihat ya, benar apa tidak? Ibu Malin merasa kecewa karena harapannya mendapat oleh-oleh. Wah, enggak ya, di sini tidak meminta oleh-oleh ibunya ya. Nah, ibu itu tidak meminta oleh-oleh adik-adik ya. Jadi itu
Dengan datangnya aja itu sudah benar ya. Oke, nah berarti ini apa? A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena yang dimaksud itu bukan secara harfiah. Nah, jawaban A itu salah karena yang dimaksud itu bukan bukan secara harfiah. Ibu Mali benar-benar hancur hatinya ya. Nah, yang B kita lihat jawaban B itu mana B itu salah ya? Jawaban B itu salah. Jawaban B itu salah karena tak disebutkan Ibu Malin jatuh saat di dermaga. Jadi ini mengada-ngada ya saat di dermaga. Nah, kalau yang C, oke. Nah, kalau yang C itu apa adik-adik ya? Kita lihat ya. Oke, nah kalau yang C kita lihat benar apa salah ya, adik ya. Nah, jawaban C itu apa? Jawaban C. Nah, iya benar ya. Jawaban C itu benar. Jawaban C itu benar karena makna hati yang hancur ya. Hati yang hancur pada cerita ini maknanya konotatif ya. Konotatif yaitu tak ini yaitu tak bermakna sebenarnya, tak bermakna sebenarnya, bukan benar-benar hancur. Oke, ini kita apa ini kita betul ya. Jadi tidak benar-benar Tadi. hancur. Waduh, tidak ya, tidak disleting ya. Ini salah adik-adik ya. Nah, yang C itu salah ya. Nah, itu dia bermakna sebenarnya, bukan benar-benar hancur ya. Jadi bukan hancur. Tapi, ini ya, tapi apa tadi itu? Oh, ya, tapi, nah ini, tapi merasakan kesedihan. Tapi merasakan kesedihan batin ya, kesedihan batin, kesedihan batin. Karena Rasul Kundang tak menganggapnya sebagai ibu ya, tak menganggapnya sebagai ibu. Nah, karena Mali pun tak menganggapnya seperti ibu. Tak menganggap seperti itu ya. Oke, nah kita lihat berarti yang D ya. Sekarang kita lihat yang D. Jawaban D itu salah ya. Jawaban D itu salah karena sebenarnya wajib undang mengingat wajah itu. Itu salah karena sebenarnya wajib undang mengingat wajah ibu. Oke, berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah ya kesimpulannya itu jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, boleh ditulis adik-adik ya untuk nomor ini, nomor 4 ini ya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya adik-adik ya. Untuk nomor 4 ini kita tulis dulu jadi kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Boleh ditulis adik-adik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, boleh silakan ditulis dulu untuk nomor 4 ya. Sudah masih sejam lagi waktunya ya, masih banyak. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Wih, apakah sudah selesai ya? Oke, yang sudah selesai kasih jempol. Ya. Oke, nah yang sudah selesai kasih jempol agar kita pindah ke nomor berikutnya. Ya, nomor 5. A, Ya, gimana? bertanya, Ya, boleh. kalau batin itu artinya apa ya? Aku kurang ngerti. Kadang artinya berbeda gitu. Gimana, Happy? Arti dari apa? Arti dari batin. Soalnya Oh, aku udah ngerti, kadang artinya beda-beda gitu kalau di setiap kalimat. oke ya. Oke, nah batin ya. Jadi batin itu perasaan hati ya, perasaan hati, emosi gitu ya. Jadi aspek internal yang ada dalam diri ya. Jadi jiwa ya, jiwa, perasaan hati, emosi, pikiran gitu ya, atau Oh, hal-hal mata yang batin, tersembunyi. Kak. Ya, atau hal-hal yang tersembunyi ya. Jadi tak nampak itu ya. Jadi sakitnya itu tak nampak, bukan secara fisik gitu ya, tapi batin gitu.
perasaan hati. Jadi yang terluka itu hatinya. Kan tersembunyi ya. Kalau luka hati itu tersembunyi. Mungkin kelihatan wajahnya, tapi kan tidak kelihatan sehancur itu. Gitu ya. Oke, gimana Api? Masih bingung? Enggak, Kalau enggak Kak, Oh, mengerti. Terima ya, kasih. ya, beban sama-sama. batin Kak. Ya, apa? Iya, bagus. Tapi ya. Oke, nah adik-adik kalau seperti itu ya. Kalau ada yang bingung, tidak usah ragu-ragu. Ditanyakan saja. Oke? Udah. Coba, kalau ada yang belum, kasih. Kalau ada yang udah, kasih jempol ya. Akar Itali. Kalau belum, kita tanyakan saja. Ya. Oke. Oke, kita lihat adik-adik. Oke. Janda. Ya. Hah? Apa? Oke, udah ya. Kayaknya udah nomor 4. Kita fokus lagi adik-adik ya ke nomor 5. Seperti apa nomor 5 ya? Kita lihat untuk nomor 5. Nomor 4 sudah selesai. Kita lanjutkan ke nomor 5. Baik ya. Oke, masih hujan kan di sana? Di sini udah reda. Kak, Ya, gimana Hafi? tadi boleh ke soal sebelumnya, tadi tinggal beberapa kalimat lagi. Oh ya boleh. Nah, gitu adik-adik ya. Kalau ada yang ketinggalan atau apa langsung bilang saja ya. Berarti nomor 3 ya Hafi ya. Nah ini boleh ditulis ulang ya. Nah ya adik-adik ya. Jadi kalau belum selesai bilang aja. Biar ditulis ya. Biar tidak ketinggalan nih. Kalau dan perbesar dulu. Oke ini nah silakan ya adik-adik bagi yang belum tertulis sudah tulis dulu ya. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Wah, itu apa tuh? Kita coret-coret, kita hapus dulu adik-adik. Kita fokus dulu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, dulu kita lihat. Kalau udah bilang ya, biar kita ke nomor 5 adik. Nomor 5. Seperti apa nomor 5 ya? Oke. Oke, sudah Kak. Udah? Oke, sip ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Adik ya. Seperti apa nomor 5? Nah, kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, apakah tentang malin kundang? Apakah sudah berbeda? Kita lihat ya. Kita cek bareng-bareng. Nah, masih tentang malin kundang ya. Nah, ini mencari pernyataan yang tepat ya. Berarti yang mana? Kita lihat dulu. Oke, kita perbedaan dulu ya. Nah, kita pindahkan dulu soalnya. Nah, agar bisa kita coret ya. Baik. Oke, ini dia adik-adik ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Apa? Nomor 5 ya. Oke, ini adik-adik nomor 5. Nah, ini dia untuk nomor 5. Sekarang kita klik dulu ya. Kita kenali pertanyaan. Kakak dulu. Nah, berarti apa pertanyaannya? Nah, ini kelihatan kan nih kita zoom lagi ya. Nah, ini pertanyaannya. Pernyataan yang tepat mengevaluasi amanat dan nilai cerita. Nah, jadi apa? Amanat. Jadi pesan ya, pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, tadi kita sudah baca ya. Lengkap di bacaannya. Tadi kita sudah baca teks. Oke. Sekarang kita ingat konsep. Nah, udah ada yang jawab saya. Coba kita buktikan ya apakah benar. Jadi hati-hati ya, karena ada yang menjebak ya soal-soalnya. Waktu itu juga kita pernah terjebak adik-adik ya. Masih ingat terus ya, kalau udah 2 minggu. Nah ini siapa kita lihat pernyataan A benar apa salah ya kita lihat pernyataan A. Nah, ya. Legenda ini mengajarkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak boleh membuat seseorang melupakan asal usulnya. Nah, betul ya. Ini betul nih, jadi jangan seperti Malin Kundang. Jadi sudah sukses, jadinya melupakan orang tua, melupakan guru, ya itu tidak boleh ya. Ini jangan satu, ini salah. Wait, ini salah dia ya. Pernyataan satu itu salah. Yang kedua tindakan Malin, iya benar. Yang satu itu benar ya, karena ini betul. Karena betul ya amanatnya seperti itu. Nah yang kedua tindakan Malin yang mengingkari ibunya dibenarkan karena ia harus menjaga harga diri di depan istri. Jangan ya adik ya. Nah ini amanatnya itu Salah. salah ya. Itu kan jadi batu ya. Ya di aslinya mah tidak jadi batu ya, tapi ya ini karena ini dongeng ya. Jadi di aslinya mungkin tidak langsung menjadi batu, tapi nanti akan tidak berkah gitu ya, akan dilanda kesulitan ya. Paling ketiga, kisah Malin Kundang relevan sebagai pengingat untuk menghormati orang tua. Nah, jadi meskipun sudah jadi presiden, sudah jadi raja gitu ya, tetap harus hormat ya kepada orang tua ya. Pun udah jadi presiden, udah jadi raja, ini siapa yang mau jadi presiden ya. Nah, gitu ya, tetap harus hormat.
Nah, jadi jangan seperti Mali Kundang. Nah, yang keempat, benar apa salah? Hukuman yang diterima Mali menunjukkan bahwa perbuatan durhaka memiliki konsekuensi yang sangat berat. Benar ya? Jadi ini di kehidupan, kan namanya juga dongeng ya. Jadi dongeng itu ada unsur-unsur fiksinya nih yang tidak masuk akal gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari tidak mungkin ya langsung jadi batu gitu. Kalau jadi ikan pari ya, tidak ya. Nah, ini tapi ini jadi agar ini aja, agar tertanam gitu ya. Menghormati orang tua dan tidak durhaka. Oke, kita bahas satu-satu. Berarti jawaban, nah pernyataan satu itu benar ya. Pernyataan satu itu benar. Itu benar. Itulah amanat dari cerita. Nah, itulah amanat dari cerita Malin Kundang ya. Dari cerita Malin ini. Malin Kundang ini. Nah, kalau pernyataan dua benar apa salah? Tadi benar. Salah. Pernyataan dua itu salah ya. Itu salah. Karena berlawanan. Karena berlawanan. Ya Pak, memakai yang plastik itu. Dan dengan amanat dari cerita ini. Amanat dari cerita ini ya. Pernyataan tiga kita lihat. Pernyataan tiga itu pernyataan tiga benar karena pada ini wait. Nah, ini pernyataan tiga itu kita Malin Kundang. Iya, betul ya. Betul, sangat relevan. Betul, benar ya, benar. Sangat relevan ya, sangat relevan dengan keadaan ya, keadaan anak yang sudah sukses ya, yang sudah sukses cenderung cenderung merupakan melupakan orang tua ya itu ya banyak ya karena banyak di sehari-hari gitu karena itulah cerita ini dibuat ya karena relate ya karena relevan. Oke, pernyataan 4 kita lihat pernyataan 4 kita lihat pernyataan 4 benar apa salah ya pernyataan 4 itu eh, hukuman ya betul ya pernyataan 4 itu benar karena meskipun meskipun tak masuk akal ya meskipun tak masuk akal tapi wajar ya karena dongeng ini bisa berupa khayalan atau imajinasi tak selalu harus harus eh, realistis ya realistis sesuai dengan kehidupan nyata ya namanya juga dongeng ya. Jadi Malin Kundang yang ditutup itu menegakkan ya menegakkan seberapa bahayanya berupa ada orang tua. Nah itu ya. Nah berarti kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar itu 1, 3, dan 4 ya atau jawabannya C. Nah jadi pernyataan yang benar itu 1, 3, dan 4 ya kalau C. Nah seperti itu jadi ya. Jadi pernyataan yang benar adalah jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4 ya atau C. Oke boleh ditulis adik-adik ya 1, 2, dan 4 C jawabannya ya. Oke. 3 dan 4 gak sih, Kak? Oh iya benar-benar benar. Nah iya betul ya adik-adik ya masih fokus ya. Nah ini seperti biasa ya kalian sedang ngetes nih sore ini apakah masih fokus atau tidak ya. Bagus masih fokus ya. Oke 1, 3, dan 4 ya. Oke. Nah tulis dulu adik-adik ya. Oke 1, 3, dan 4. Nah ini kelihatan kan nih? Kelihatan ya? Teksnya kekecilan nggak? Kayaknya enggak ya. Nah ini nih biar jelas. Oke boleh ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 5 ya nomor 5 ini sudah tulis. Oke, kalau sudah selesai, pasti jam ya. Oke, kalau sudah selesai, pasti jam ya. Oke, lihat dulu.
Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Ya. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol. Oke. Nah, udah kasih jempol. Kita pindah ke nomor berikutnya ya. Oke, kalau sudah selesai, kita pindah. Wait, itu kayaknya nih ya. Wait, di tempat yang tadi ini ada pindah. Oke, bagus ya. Oke, udah. Kalau udah kasih jempol. Udah ada yang kasih jempol belum? Kita lihat ya. Oke, ya belum ya. Berarti boleh itu ya. Soalnya agak panjang ya ini. Jawabannya agak panjang. Jadi boleh gitu. Untuk nomor 5 ya. Oke. Nah, kita tulis dulu ya. Nah, kalau yang tanyakan boleh langsung tanyakan. Oke. Nah, udah kasih jempol ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, nanti ada soal mandirinya adik-adik ya. Nanti 4:30 kalian kasih soal mandiri. Jangan lupa dikerjain ya. Oke, kita lihat. Oke. Nah, seperti apa ya kita lihat. Oke, kita lihat ya. Udah belum nih? Kalau udah kasih jempol. Kita pindah ke nomor berikut ya. Oke, siapa? Oke, kalau sudah selesai kasih jempol ya. Udah belum ini? Udah. Nah, udah kasih jempol nih ya udah kita tulis dulu ya. Oke, kalau sudah selesai kasih jempol adik ya. Kalau belum ya nggak apa-apa kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Kita lihat. Nah, itu ya. Oke, sudah selesai kasih jempol ya. Pak kita lihat. Udah. Coba kita lihat di chat ya kalau udah selesai. Nah, apa? Udah, Kak. Udah, oke, bagus ya. Nah, kalau udah selesai, kasih jempol. Tadi apakah udah? Yang lainnya kalau sudah selesai, kasih jempol agar kita pindah ke nomor berikut. Ya, ke nomor berikutnya. Kita masih ada setengah jam lebih lagi ya. Karena ini kita 1,5. Ya, dulu. Kak izin ambil minum. Ya, boleh. Saya, nah ya, jadi kan sambil minum boleh. Sambil minum agar tetap kok. Ya, oke. Kita lihat dulu. Jangan capek. Ya. Santai sambil minum sampai lapar gitu ya. Nah, jadi biar fokus, biar nyaman, ya, buat senyaman-nyaman ya. Oke, ya. Kayaknya udah semua ya. Karena ini tidak ada lagi, artinya udah. Kita lanjutkan ke nomor 6. Kita lanjut ke nomor 6. Apa nomor 6? Iya, nomor 6. Lihat. Lanjut ke nomor 6 ya. Tentang apa? Nah, ini tentang mangrove ya. Mangrove. Pelindung garis pantai. Mangrove ya. Kan mangrove. Apa mangrove? Pelindung garis. Nah, ya, tentang dulu. Tentang oke. Ya, kita lihat dulu.
Nah, berarti klik tadi jika kita kenali pertanyaan. Kita klik dulu, berarti seperti apa? Di pertanyaan. Nah, apa fungsi akar mangrove yang disebutkan dalam paragraf pertama dalam teks? Nah, berarti ini sudah ada ya, harusnya sudah tersirat jawabannya, ya, sudah dicantumkan ya pada paragraf pertama. Nah, Udah. nah, kita lanjutkan. Sekarang L, lengkapi bacaan. Ngerti ya? Nah, berarti seperti apa? Lengkapi bacaan. Nah, kita lihat. Nah, lengkapi bacaan. Ya. Nah, berarti apa? Lengkapi bacaan. Nah, berarti apa nih? Kita lihat nih, fungsi mangrove nih dari paragraf pertama. Ini ya. Nah, B. fungsi. Oke, B. Ya, oke. Nah, benar ya ini berfungsi menyangga batang pohon di tengah lumpur ya yang lembek serta menyerang air laut. Oke, betul adik-adik ya tadi yang jawabnya Arsaka ya. Betul, betul ya. Oke. Berarti kita lihat. Sekarang kita ingat ya. Nah, berarti ini langsung ya adik-adik ya. Saya udah panjang-panjang tadi kita sudah periksa ya. Menurut teks ya. Menurut teks fungsi. Menurut teks fungsi mangrove. Nah, fungsi mangrove adalah apa tadi? Adalah menyangga batang pohon di lumpur. Menyangga batang pohon, menyangga batang menyangga jadi menahan batang pohon di lumpur ya. Batang pohon di lumpur dan menyerap air laut ya. Batang pohon di lumpur. Nah ini batang pohon di lumpur ya. Ini batang pohon di lumpur. Nah batang pohon di lumpur dan menyerap apa tadi katanya? Dan menyerap air laut dan menyaring ya dan menyaring air laut yang masuk ke daratan. Nah itu fungsinya dan menyaring air laut yang masuk ke daratan. Nah, jadi agar diserap nih tidak banjir ya, tidak seperti itu. Kenapa? Nah, jadi itulah fungsi dari mangrove. Nah, berarti apa kesimpulannya? Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Kalau itu adik-adik ya. Nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Untuk nomor 6 ini kita tulis dulu. Oke, kalau sudah selesai kasih tempat ya. Nomor 6 sudah selesai kita kasih jempol. Oke. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, kalau sudah selesai kasih jempol ya. Oke, ya fokus adik-adik ya. Oke, oke. Baik. Lah, nah. Oke, nah, adik-adik ya. Oke, kalau sudah selesai kasih jempol ya adik-adik ya. Boleh ditulis dulu. Udah, kita lanjutkan ke nomor 7. Kita punya setengah jam lagi. Lanjut dulu. Kita lanjutkan lagi ya ke nomor berikutnya. Itu nomor 7. Seperti apa nih? Tentang apa nih ceritanya nomor 7? Teksnya tentang apa? Beragam teks ya, TKI ya. Lihat nomor 7. Siapa nomor 7? Nah, ini ya. Nah, jadi ini mencari pernyataan yang benar ya. Jadi teksnya masih sama tentang mangrove tadi ya. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, ya. Oke, ini dia. Nah, kita klik dulu pertama-tama kita kenali pertanyaan. Ya, adik-adik. Nah, kita klik dulu ya. Kita kenali pertanyaan ya. Nah, ini kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Adik-adik kita lihat ya. Nah, pertanyaannya apa? Nah, pernyataan yang dapat disimpulkan dari isi teks. Nah, mana nih yang dapat disimpulkan dari isi teks ya? Nah, ini jadi ada beberapa pernyataan. Berarti kita cari pernyataan yang benar saja yang dapat disimpulkan. Seperti apa?
Nah, sekarang lengkapi baca. Berarti apa bacaannya? Kita lihat dulu ya. Nah, berarti kita lihat. Yang mana nih kita lihat ya? Punya konsep. Nah, berarti yang mana ya? Kita lihat. Apakah yang satu, jika mengeruk rusak, abrasi pantai akan semakin parah sehingga mengancam pemukiman warga di tepi laut ya. Oke. Nah, kita lihat. Benar apa tidak nih? Betul ya? Yang satu ini benar ya. Yang kedua, kerusakan mangrove hanya berdampak pada biota laut. Salah ya. Tadi kan sudah dijelaskan di pernyataan satu, ini pengaruh. Alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak memperhatikan. Iya, betul. Pemulihan mangrove membutuhkan iya, betul ya. Itu ada di paragraf 4. Oke, nah berarti kita tulis ke kita ini ya. Berarti ingat konsep. Berarti apa ya? Tadi kita sudah lihat. Berarti pernyataan satu, 3, dan 4 itu sesuai ya. Pernyataan satu, 3, dan 4 ya. Itu sesuai. Itu sesuai dengan yang tak sesuai itu 2 karena dampak kerusakan mangrove ya. Karena apa? Karena dampak kerusakan mangrove juga juga mempengaruhi manusia ya. Mempengaruhi manusia. Oke, nah kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar 1, 3, dan 4 ya, atau C. Oke, jadi jawaban yang benar 1, 3, dan 4 atau C ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4 atau C ya. Boleh ditulis dulu adik-adik. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya langsung tanyakan di sana. Nah, ini apa kita lihat dulu. Oke. Wah, Nunjukkan. Oke ya, memang jam kritis adik-adik ya. Biasanya kan jam segini sedang apa gitu ya. Pagi, siang itu, siang, sore itu jam-jam kritis ya, jam-jam ngantuk. Kak, Ya, gimana? Coba tadi. abrasi itu artinya apa? Kurang ngerti. Oke, abrasi ya, Hafi ya. Abrasi. Nah, abrasi ya, apa itu abrasi ya? Oke, jadi abrasi itu adalah, itu Hafi ya. Nah, jadi abrasi itu adalah pengikisan ya, pengikisan pesisir pantai ya. Jadi pesisir pantainya terkikis gitu, terkikis. Disebabkan oleh gelombang laut. Jadi semakin tipis gitu, terkikis. Pasirnya ya, pesisir pantainya itu terkikis tuh. Nah, itu ya. Jadi itu abrasi ya, jadi fenomena alam ya. Abrasi. Oke, nah seperti itu Hafi ya. Oke, bagus ya adik-adik. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanyakan saja. Siapa ya? Ada yang nanya lagi? Nah, boleh. Kak, Shiren, Ya, boleh. kalau Boleh. kerusakan mangrove itu apa, Kak? Apa? Kerusakan mangrove. Kerusakan mangrove. Oke, nah kerusakan mangrove itu apa? Nah, ini kayaknya ada di teks nih kalau ini. Nah, jadi nah, ini ya, kita lihat nih. Nah, mangrove kerusakan. Jadi kalau kerusakan mangrove itu, misalnya nih, kan tadi mangrove itu apa? Nah, mangrove adalah ekosistem unik yang tumbuh di daerah pesisir pantai ya. Nah, ini. Jadi kalau kerusakan itu misalnya lahannya dipotong ya, lahannya mangrove-nya ditebang gitu ya, ditebang malah digunakan buat rumah gitu ya, digunakan nanam apa. Jadi mangrove-nya diganggu gitu. Mangrove-nya diganggu. Nah, itu ya, jadi kerusakan mangrove itu mangrove-nya diganggu gitu ya. Seperti alih fungsi ya, misalnya malah dipakai untuk pabrik ya, untuk apa, untuk rumah gitu ya. Jadi itu dia kerusakan mangrove ya. Oke, gimana Tiren, masih bingung? Enggak, Kak. Ini sih, Kak. Oke, sip ya, sama-sama Siren ya. Oke, nah itu adik-adik ya. Nah, kalau ada yang bingung, masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja ya. Oke, bagus. Nah, ditulis dulu ya. Ini tadi untuk pembahasannya nomor berapa? Nomor 7 ini ya. Kita lihat dulu seperti apa nomor 7. Oke, boleh ditulis dulu adik-adik ya sebelum kita pindah ke nomor 8 ya. Seperti apa nomor 8? Oke, kita lanjut ke nomor 7 dulu. Sudah itu kita ke nomor 8 ya. Oke. Nah, itu siapa? RTK ya. Halo. Mau ikut TKA. Oh, ya. Oke. Ya. Nah, lanjutkan. Nah, kalau selesai kasih jempol ya agar kita pindah ke nomor berikutnya ya. Oke.
Kan seperti apa? Nah, ya, iya. Oh, masih di kelas, masih di sekolah, Naila ya. Bagus ya. Ikut ekskul kayaknya ya. Di belum. Oke, mantap, mantap. Nah, 20 menit lagi. Nggak kerasa ya, wait. Udah ya kayaknya ya. Lanjut ke nomor 7, nomor 8 ada kan? Ya, seperti apa nomor 8? Kan sudah setengah ya, jadi kita harusnya lebih banyak ya soal-soalnya lebih banyak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Seperti apa nomor 8? Kita lihat. Nah, ini dia untuk nomor 8 ya. Nah, jadi tindakan apa nih yang paling tepat dilakukan masyarakat ya, berdasarkan informasi pada chat. Nah, kita tambahkan dulu. Tadi ya, kita klik ya. Seperti biasa kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaan ya. Oke, ini dia ada klik ya. Seperti biasa kita klik dulu. Kita klik dulu. Kenali pertanyaannya seperti apa. Kita lihat. Nah, ini dia kita kenali pertanyaan. Ya. Jadi adik-adik ya, kita klik kenali pertanyaan. Nah, berarti apa pertanyaannya? Kita lihat tindakan apa yang paling tepat dilakukan masyarakat berdasarkan informasi. Nah, lengkapi bacaan lalu lihat ya. Nah, berarti yang mana nih? Apakah A mengalihkan seluruh hutan mangrove menjadi tambak untuk meningkatkan produksi perikanan? Nah, inilah tadi yang ditanyakan Siren ya. Inilah adalah yang dimaksud dengan kerusakan mangrove. Ini salah, karena malah akan terjadi kerusakan. Yang B, menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Nah, salah ya, jangan seperti itu. Yang C, bersama-sama menjaga dan tidak merusak. Nah, misalnya pemerintah ini ya, sudah menjaga mangrove, tapi kalau warganya tetap merusak gitu ya, percuma. Nah, yang C, benar ya, yang C ini benar. Yang D, memindahkan pemukiman warga dari tepi pantai agar tidak bergantung pada mangrove. Tidak selalu ya, bisa jadi solusi, tapi tidak selalu seperti itu ya. Karena ribet ya, pindah itu harus angkut-angkut lagi, harus apa lagi gitu ya. Oke. Nah, berarti apa? Kita bahas satu-satu. Berarti jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah. Karena malah akan menyebabkan kerusakan. Ya. Malah akan menyebabkan kerusakan kerusakan mangrove ya. Nah, ini. Nah, kalau yang B kita lihat jawaban B itu jawaban B itu apa? Jawaban B jawaban B itu wait, wait. Nah, B itu menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab salah ya. Jawaban B itu salah karena meskipun karena jika pemerintah saja yang bertanggung jawab tapi warganya tak menjaga akan merusak ya, akan mengakibatkan kerusakan juga. Kayak gini, sampahnya diambil gitu ya, tapi warganya buang sampah sembarangan, sama aja ya. Kalau yang C itu benar, jawaban C itu benar. Yang diharapkan penulis setelah membaca teks gitu. Oke, nah kalau yang D, kita lihat jawaban D benar apa salah. Jawaban D itu jawaban D salah ya, jawaban D itu salah karena ribet ya, karena ribet. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kita lihat ya. Kesimpulannya, jadi jawaban yang benar adalah C. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, boleh. Karena jawaban yang benar adalah C. Boleh ke adik ya. Untuk nomor 8 ya. Nomor 8 sudah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Mana yang benarnya C ya. Oke, boleh dulu nomor 8. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol.
Kak. Ya, ya, gimana? Siapa tadi? Tambak itu apa, Kak? Tambak. Ah, mana, mana? Abit. Oh, Abid, Abid ya. Oke, oke ya, tambak ya. Tambak itu apa? Jadi kolam buatan ya, kolam buatan yang ada di pesisir pantai. Nah, kalau masih nggak kebayang ini nih, kita lihat ya. Tambak. Jadi kayak gini nih, Abid ya. Jadi kolam buatan, tambak ya. Nah, tambak, biar kelihatan ya. Nah, jadi tambak itu Oh, isi. seperti, nah ini ya. Nah ini kayak gitu. Nah, tambak itu seperti itu tuh ya. Oh, ya. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam ya. Gimana? Kak Siapa? Wildan, maaf baru join tadi. Siapa? Tiandra. Halo, halo, halo. Maaf baru join, aku tadi mati. Halo, Oh ya, nggak halo. apa-apa Tiandra ya. Iya, ya, udah Ya, tadi kedengeran. mati lampu dari jam 1. Oke, iya, nggak apa-apa Tiandra ya. Sekarang udah nyala. Ya udah tuh Kak, ini kan aku bisa. Oke, bagus ya. Nah, iya Tiandra lanjut aja ya. Ikutin aja. Nah, ini jadi tampak itu seperti ini adik-adik ya. Nah, ini nih, masih yang bingung tambak itu seperti apa. Karena susah ya dijelasin juga. Jadi biar kelihatan nih, biar gak bingung lagi ya. Tambak itu seperti itu ya. Pernah lihat nggak nih tambak di kehidupan nyata? Kayak gini tampak itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini boleh disusul adik-adik ya. Nah, ini. Kalau sudah selesai, kasih jempol ke nomor 8. Agar kita pindah ke nomor berikut ya. Oke. Nah, kita pindah ke nomor berikut. Seperti apa nomor berikut ya. Oke. Nah, kalau sudah, kasih. Ini gimana? Kalau udah selesai, kasih jempol ya. Kita pindah ke nomor berikut. Jadi ya. Udah kalau sudah selesai kasih jempol ya. Oke, dah, kayaknya udah semua. Kita lanjutkan ke nomor 9. Siapa nomor 9? Kita lihat. Nah, ini dia untuk nomor 9 ya. Ini dia nomor 9. Nah, misalkan jaga perpustakaan. Nah, ini teks fiksi ya, ini fantasi. Jadi yang tidak terjadi ya. Seperti hayalan atau karangan saja. Ya. Nah, kita dulu seperti apa? Lihat ya. Oke, nah kita klik dulu. Jadi kita kenali katanya seperti apa? Kita klik. Nah, kita klik dulu ya. Ya, kita kenali pertanyaan. Jadi apa pertanyaannya? Kita kenali pertanyaan. Apa? Pertanyaannya ya. Nah, ini apa? Apa yang terjadi pada Hana ketika ia membaca buku tentang laut? Nah, ini ya. Berarti ini sudah ada dalam teks. Ya? Izin, soalnya masih ada kegiatan lagi. Siapa? Siapa tadi? Ya, Hah? Siapa? ada kegiatan lagi di sekolah ya, Kak. Siapa itu? Aupa. Aupa ya? Eh, ya boleh ya. Terima kasih telah hadir ya. Nanti diisi linknya ya, diisi latihan soalnya masih ada ya. Pakai waktu itu masih sama sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita ingat konsep ya. Nah, berarti apa nih Hana ketika membaca buku tentang laut? Nah, ketika Hana wait, tunggu, mana ada nggak nih jawabannya? Nah, Hana mengambil sebuah buku tentang laut. Ketika ia BK merasakan menurutku. B, iya, B. ia merasakan dirinya tenggelam ya, bukan ke dalam air, melainkan iya, betul ya. Jadi B. Kita langsung aja adik-adik ya. Jadi menurut P. ya betul, B. Menurut teks yang terjadi, nah yang terjadi adalah B ya. Ana merasakan dirinya masuk, Hah? dirinya masuk ke dalam dunia bawah laut yang penuh
cahaya, dan warna. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar B ya. Tulis dulu, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke. Wait, kayaknya kok gini. Wait, kayaknya gini. Nah ini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tulis dulu. Oke, nah kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke, ini pendek ya. Oke. Nya sipnya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, Nadira, nggak apa-apa ya. Telat, bagus. Ya, maksudnya tetap datang, bagus ya. Oke, nah, sip. Oke, kayaknya 1 sampai 2 soal lagi keburu ya. Oke, tulis dulu kalau sudah kasih. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, kita lihat dulu ya. Sip. Oh, Wildan, aku Ya. sambil belajar ya, soalnya ini lagi ujian semester. Siapa? Kiandra. Ya, Oke, ya, nggak apa-apa. Sambil belajar emang fokus. Kayaknya kesini dulu aja. fokus. Soalnya ini 3 pelajaran. Nggak apa-apa, ini dulu aja. Nggak bakal benar, Kiandra ya. Jadi fokus ini dulu aja. Kita 9 menit lagi ya. Nah, nggak bakal benar, emang bisa. Lihat ini, lihat ini. Oke. Jadi dua-duanya nggak akan benar ya. Jadi nggak apa-apa. Ini dulu aja nih 9 menit lagi. Nanti daripada dua-duanya nggak masuk ya. Soalnya tidak bisa ya kalau apa? Multitasking gitu ya. Oke ya. Udah. Lanjut kita ke nomor 10 ya. Kayaknya nomor 1 apa 2 soal lagi. Oke, nah gitu aja ya. Emang ujiannya kapan, Kiandra? Yang lainnya juga ya kayaknya. Udah mau mulai ujian. Wah, udah TKA, udah Apakah? ujian. Iya, ujiannya kapan? Ujian semester? Iya. Udah ada yang mulai. Wah. Nah, boleh ya kalau yang ujian Iya. semesternya. Iya, udah ada yang ujian Udah. semester. Kemarin itu. Mantap ya. Nanti minta pemantapan aja ya. Iya, minta pemantapan ke Kajaki Ini ya. aku udah. Iya, ke Kajak-Kajak. Udah. Oh, udah. Ya, Udah. bagus. Nah, Iya, udah kemarin malam. iya, bagus. Setiap hari boleh ya, Kiandra ya. Oh iya. Nah, Siap, yang lainnya juga boleh. Kalau ada yang mau join pemantapan, nanti daftar ya, daftarnya ke Kasasa ya. Tahu kan Kasasa? Tahu nggak Kasasa siapa? Nggak tahu. Taunya kau yang gitu-gitu yang di Yang di grup ya. Oke, ya udah daftar aja Kak mau ikut pemantapan ya boleh. Oke, Oke. Nanti belum ya? di WA. Ya, sip ya. Oke, nah 10 ya, 10 belum ya? Nah ini kita kayaknya 1 sampai 2 soal lagi keburu ya. Nah, ini dia, kita lihat dulu. Nah sekarang kita klik dulu ya, kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya ya? Kita lihat, kita klik dulu kenali pertanyaan. Jadi kan kita kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Nah berarti pernyataan yang tepat berdasarkan isi dan inferensi cerita. Nah, berarti apa nih berdasarkan isi cerita? Mana yang tepat? Sekarang kita lengkapi bacaan ya. Lengkapi bacaan mana yang tepat ya. Tadi sudah dibaca ya ini. Ceritanya itu tentang Hana ya. Di perpustakaan dan membaca buku ya tentang laut ya. Oke, nah sekarang ingat nah sekarang kita ingat konsep ya. Nanti kita bahas satu-satu ya, ingat konsep. Berarti kita bahas satu-satu nih opsi mana yang tepat. Oke, nah ingat. Nah, kalau pernyataan 1 benar apa salah? Elemen buku yang meriang dan berbicara menunjukkan cerita ini teks fantasi. Benar apa salah? Benar ya. Kalau aslinya ada itu serem ya. Nah, ini yang kedua. Kalimat inilah cara terbaik untuk belajar tentang dunia. Mengandung bahwa membaca, iya betul ya. Betul. Perpustakaan ilmu semesta adalah perpustakaan biasa yang Hana temukan di taman kota. Salah ya, itu tidak biasa ya. Perpustakaan mana yang mendorong pembaca? Salah. Empat, pakai dengan jubah. Apa? Pakai dengan jubah. D, apa jawabannya D? C. Coba. Pakai dengan jubah biru kemungkinan adalah penjaga. Pakai dengan jubah biru emang ada? Oke, kita lihat.
Iya benar ya, kemungkinan iya karena dia yang menyambut anak. Oke, checklist. Nah, berarti apa? Pernyataan satu itu benar ya? Pernyataan satu itu benar karena tidak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Nah, pernyataan satu itu benar karena tak mungkin, karena tak mungkin terjadi di Oh, kehidupan nyata. Nah, kalau yang kedua kita lihat pernyataan dua itu, nah ya itu benar ya, itu benar sesuai dengan teks. Oke, yang tiga, pernyataan tiga kita lihat benar apa salah? Pernyataan tiga, perpustakaan ilmu pustaka. Nah, salah ya. Pernyataan tiga itu salah karena kan perpustakaan biasa. Karena bukan perpustakaan biasa. Oke, pernyataan empat, benar apa salah kita lihat? Pernyataan empat itu benar ya. Nah, kemungkinan sebuah perpustakaan. Nah, itu kita pilih apa? Jadi jawaban yang benar adalah satu, tiga dan empat ya. Satu, dua dan empat. T ya berarti jawabannya. Jadi pernyataan yang benar satu, tiga dan empat. T. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, tiga dan empat. T. Oke, baru itu ya. Kita lihat dulu. Sudah terlalu. Sudah selesai, kasih jempol ya. Selesai, kasih. Sudah selesai, kasih jempol ya. Nah, kita pindah ke nomor berikutnya. Oke. Ya, boleh Kenan ya. Ya, Habib Kenan boleh. Di sini ada siapa? Ada Aurel. Ada ya, Aurel, Habib, Dila, oh pada nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Kan Habib itu ya, Habib yang lain. Oke, sip. Oke, kayaknya sesoal lagi ya adik ya. Karena kan tadi kita tadi sempat stop dulu ya 2 sampai 3 menit, jadi kita tambahin waktunya 3 menitan ya. Nah, kita lanjut ke nomor 11 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Stop istirahat. Apa? Tadi kan kata Kakak Wildan stop istirahat. Oh enggak, bukan. Tadi stop ada kendala ya. Tadi meledak nih apa? Stop kontaknya. Ya, jadi kita tadi sempat berhenti dulu 3 menitan ya. Oh, Nah, iya enggak istirahat ya. Enggak istirahat. Nah, sekarang ini nomor 11. Boleh ya. Jadi kita beresnya 3-3 ya, lebih 3-3 lah. Oke, ini dia kita lanjut nomor. Nah, ini ya. Masih sama ya. Teksnya masih sama. Ini apa pesannya nih? Pesan yang yang ingin disampaikan penulis. Berarti apa kita lihat? Nah, kita klik dulu ya. Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, pesan yang paling tepat. Nah, berarti apa pesan yang paling tepatnya? Sekarang lengkapi bahasa. Perpustakaan yang baik harus memiliki salah ya. Ingatkan. Nah, ini salah. Salah. Yang kedua, oke. Yang B benar ya. Yang B benar. Yang C, anak-anak harus menjaga mencari perpustakaan tersembunyi di taman. Enggak ya, bukan gitu. Enggak ada ya, di nyatanya mah tidak ada. Yang D, paket tua adalah orang yang paling berpengaruh. Belum tentu ya? Belum tentu. Oke, nah berarti apa? Berarti pernyataan jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah karena itu hanyalah unsur fiksi ya, hanyalah unsur fiksi yang tak ada di dunia nyata.
Ternyata ada di dunia nyata. Nah, atau yang B kita lihat. Jawaban B itu membaca buku adalah cara paling menyenangkan. Nah, itu benar ya. Itu benar. Itulah pesan dari cerita ini. Atau yang C, jawaban C itu anak-anak harus mencari. Nah, itu salah ya. Itu salah. Bukan itu pesannya. Nah, kita lihat kalau jawaban B. Jawaban B itu salah ya. Itu salah. Bukan itu pesannya. Oke, nah sekarang apa? Kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Kesimpulannya jadi jawaban yang benar adalah itu sudah ya. Jadi jawaban yang benar adalah boleh dulu terus. Nah, sip. Oke, kalau sudah selesai, satu jempol. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Sip ya. Oke, kalau selesai, kasih jempol. Oke, udah. Kalau udah kasih jempol ya untuk nomor 11. Dia mengerjakan 11 soal ya. Soalnya Kak itu yang benar 1, 3, dan 4. Bukannya 2 yang benar. Wait. Yang mana yang tadi ya? Wait, kita lihat dulu. Iya benar-benar 1, 2, dan 4 ya. Iya benar-benar Helga ya. Terima kasih Helga ya. Nah, kalau ini mah beneran salah ya. Ya. Oke, nah ini 1, 2, dan 4 ya. Yang tadi ya. Oke, terima kasih Helga ya. Baik. Nah ini dia. Lanjut ya. Nah ini boleh dituliskan ya. Oke, wih banyak juga ini yang hadir ya. Oke, ya boleh amat. Oke, ya Abi. Oke, hah? Apa? Ya lanjutkan adik-adik ya. Aku telat. Udah jam 3, udah jam 4 lebih 33, Kak. Oh iya ya, udah ya. Oke, udah selesai. Kalau udah kasih jempol adik-adik ya. Oke, kayaknya udah. Bener ini udah semua ya. Oke, terima kasih adik-adik ya. Ya. Jadi meskipun sore ya, tapi tadi meskipun ada halangan, ada yang nggak pakai beres ya, tapi adik-adik telah hadir ya. Terima kasih adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita linknya ada nggak? Link soalnya ya. Kalian izin share ulang ya latihan mandirinya. Jadi adik-adik kerjakan seperti biasa, nanti kirim jawabannya ya. Maaf kalau ada yang belum dibalas ya adik-adik ya. Itu ini soal apa? Chatnya ke tim Pak Foto. Oke, nah ini bagus ya. Terima kasih yang telah mengumpulkan. Nah ini adik-adik latihan mandiri. Nah, kalian izin share linknya ya. Nah, pokoknya cari yang halaman pertemuan 6 ya. Ini chatnya adik-adik ya. Nah, oke itu. Nah, itu adik-adik ya. Nah, itu diklik itu linknya. Ada nggak tuh? Diklik linknya. Hah? Iya, enggak Pak. Iya, aduh, iya baru masuk ya. Gak apa-apa ya, kan ya. Terima kasih telah hadir ya. Nanti ditonton aja replay videonya ya. Nah, ini boleh diklik dulu itu bisa dikliknya tuh linknya. Ya, linknya itu pertemuan 6 berarti klik pertemuan 6 ya. Oke. Nah, ini pertemuan 6 ya. Yang halaman berapa nih, Pak? Dan saya dulu. Halaman berapa ini, Pak? Nah, halaman berapa? Nah, ini yang Wah. tunggu dulu. Itu bukan halaman. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 13. Nah, ini yang halaman 1 ya. Nah, ini halaman 1 ada. Kerjainnya halaman 1 sampai 23. 1 sampai Sip, 23. armahnya sip, caps lock, sip.
Nah, halaman 1 sampai 20. Boleh itu ya. Halaman 1 sampai 23. Oke. Terima kasih adik-adik semua ya yang telah hadir. Nah, kita tutup dulu dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita foto bareng dulu adik ya dengan catatannya. Nah, mana? Foto bareng dulu dengan catatannya ya. Nah, aku backgroundnya error. Gak apa-apa. Nggak bisa Hafi ya. diganti. Itu dulu aja matiin backgroundnya. Bisa, kalau nggak apa-apa matiin aja background. Backgroundnya nggak bisa dimandiin, Kak. Nggak bisa Nggak tahu dimatiin. kenapa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Error. Kok aku bisa. Nggak apa-apa, Hafi ya. Gitu aja bagus ya. Jadi seperti angkasa. Seperti menyatu dengan alam ya. Nggak apa-apa, bagus. Oh, atau itu geserin ke itu belakangnya temboknya warna apa? Putih. Coba ke yang jangan warna putihnya gitu. Kita geserin laptop. Laptop apa komputer? Nah, jadi biar jangan ke yang warna putih gitu. Bisa nggak coba ya? Biar bagus ya. Baik, ini sudah hadir ya. Hafi, Kiandra, Kiren, Aufa, Sanaya, Agina, Abi, Tamer, Helga ya. Siapa lagi nih? Oh, yang belum on kita on-kan dulu ya, Adik ya. Alfi, Jaki, Arsapa, Tausep, Nadifa, Anin, Haris, ya. Tiba-tiba keluar. Kenapa? Tadi aku tiba-tiba keluar. Oh, kenapa ya sinyalnya gitu ya? Lah, Lempar. Lempar meren. ya sinyalnya ya. Ya udah, gak apa-apa, Alfi ya. Gak apa-apa gitu aja lah. Oke, nah, lah, wait, nah, nyalain lagi. Lah, Ya, masih bisa. Nggak gak bisa, apa-apa. Kak. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Bagus. Lihat tuh, Bersatu dengan alam. bersatu dengan alam. Gak apa-apa ya. Bagus. Apa kita foto aja ya. Tunjukkan apa tulisannya ya. Oke, siap. Nah, yang belum on. Aku belum sempat nulis, Kak, baru join. Ya, gak apa-apa. Bagus ya, terima kasih Kiandra udah hadir ya. Tadi udah menyimak ya. Nanti nonton lagi aja video ulangnya, siaran ulangnya. Siaran ulang. Oke, nah. Tausif, Nadifa, Amin, Faris, Ataya, Fatia, Kenan, boleh ya on dulu kameranya. Kita foto dulu. Lagi nyalakan dulu nih. Tausif, Nadifa, Anin, Faris, Ataya, Fatia, dan Kenan. Boleh kalau memungkinkan. Oh, pada error ya. Oke, kalau yang error mah nggak apa-apa lah ya. Oke, nah ini Helga, Tausif, Nadifa. Kalau yang ke error aja ya boleh nyalakan. Oke, siap. Foto bareng. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Kita bertemu lagi besok ya. Besok kalau nanti malam matematika ada ya sama Kak siapa itu ya, ada malam sama kamu tuh ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Oke, sama-sama ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Zinli. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Ya, sama-sama ya, adik ya. Oke, Kiandra boleh dilanjutkan. Udah keluar. Oke ya. Oke, terima kasih adik-adik nih ya yang telah hadir. Bertemu lagi besok. Oke. Ya. Oke, bagus adik-adik ya. Ketemu lagi besok ya, Tausif ya. Tausif, Helga, dan Fatia. Ketemu lagi besok. Oke, sip. Oke, terima kasih.